Apa kabar anak-anakku sekalian? Jumpa kembali pada pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 4 Sekolah Dasar. Hari ini kita akan bersama-sama belajar agama Katolik bersama dengan guru, dan pada hari ini kita masuk pada pelajaran yang ke-8. Nah, pelajaran ke-8 ini merupakan bagian dari kompetensi dasar yang ketiga. Materinya yaitu tentang Allah menyampaikan 10 firman-Nya kepada bangsa Israel. Anak-anakku sekalian, sebelum memulai pembelajaran kita, baiklah kita bersama berdoa mohon berkat pertolongan Tuhan agar apa yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengambil sikap berdoa yang baik, menutup mata, mengatupkan tangan, dan menundukkan kepala kita. Kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur atas segala kebaikan-Mu, atas segala kasih-Mu yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Dan terima kasih pula atas 10 firman yang Engkau berikan kepada kami melalui Musa sebagai pedoman hidup kami. Semoga melalui pembelajaran kami hari ini, kami semakin dimampukan mewujudkan dan melaksanakan 10 perintah-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Semuanya ini demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3, yaitu yang pertama, kalian mampu menyebutkan contoh-contoh peraturan-peraturan yang ada di sekolah, di gereja, ataupun di jalan raya. Lalu yang kedua, kalian mampu mengisahkan kisah Musa yang menerima 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Lalu yang ketiga, kalian mampu melafalkan bunyi 10 perintah Allah. Nah, itu merupakan tujuan pembelajaran kita pada materi pelajaran ke-8 kita kali ini. Anak-anakku sekalian, kita semua ketika berada di sekolah pasti mengenal dan mengetahui aturan tata tertib yang harus ditaati oleh semua warga sekolah, baik itu siswa-siswi, para guru, ataupun tenaga kependidikan atau karyawan. Seperti contohnya, menggunakan pakaian yang rapi, lalu melaksanakan tugas piket, lalu datang tepat pada waktunya atau tidak terlambat, dan masih banyak lagi aturan tata tertib yang ada di sekolah kita. Di gereja pun demikian anak-anakku sekalian, ada aturan atau peraturan yang harus diketahui oleh umatnya. Terutama untuk anak-anak, yaitu kita tidak boleh bermain atau bercerita di dalam gereja ketika kita sedang beribadah atau mengikuti perayaan Ekaristi. Tidak juga lari-lari, keluar masuk, makan dan minum, dan sebagainya, yang tentunya nanti bisa mengganggu kegiatan peribadatan atau perayaan Ekaristi di gereja. Demikian juga di jalan raya ada juga peraturan lalu lintas yang harus ditaati oleh semua pemakai jalan raya. Seperti contohnya harus menggunakan helm, lalu kendaraan itu memiliki peralatan yang lengkap seperti kaca spion dan sebagainya. Dan juga mengikuti rambu-rambu lalu lintas yang ada di depan kita agar pemakai jalan raya dan semua bisa selamat. Nah, itu beberapa contoh aturan atau tata tertib yang harus kita taati dimanapun kita berada. Aturan-aturan yang tadi kita sebutkan atau Bu Guru berikan contoh itu bertujuan untuk mengatur ketertiban semua anggota sekolah dan masyarakat
agar semuanya nyaman. Ya, tentu kehidupan yang nyaman, aman, dan damai pasti ini semua didambakan oleh semua warga masyarakat. Anak-anakku sekalian, bila peraturan itu dilanggar, maka akan terjadi ketidakharmonisan. Bahkan bisa terjadi kekacauan karena setiap orang mengikuti kemauannya sendiri atau mengandalkan egoismenya. Nah, tanpa aturan, maka bisa berlaku hukum rimba. Apa itu hukum rimba? Hukum rimba, siapa yang kuat, dialah yang akan berkuasa atau yang akan menang. Dalam sejarah keselamatan pada Perjanjian Lama, 10 firman Allah atau yang biasa kita kenal dengan dasar firman sangat berhubungan erat dengan perjanjian Allah dengan umatnya. Mengapa Ibu kaitkan dengan aturan-aturan seperti atau tata tertib seperti yang Bu Guru berikan contoh tadi? Karena di dalam 10 firman Allah atau dasar firman Allah ini juga memiliki aturan-aturan yang mengatur umat Allah agar mereka hidup aman, tentram, dan selamat. Dasar firman berguna untuk mengatur tata kehidupan umat Israel agar mereka dapat hidup aman dan saling menghormati. Jika tidak ada peraturan atau tata tertib yang diberikan oleh Allah, maka umat Israel bisa saling menyerang, bisa hidupnya tidak aman, bisa saling berkelahi, adu mulut, atau bahkan saling melukai satu sama lain. Tapi dengan adanya dasar firman itu, maka tata kehidupan umat Israel bisa berjalan dengan aman. Dasar firman diberikan kepada bangsa Israel sebagai pedoman hidup yang akan menyelamatkan umat Allah itu. Nah, dasar firman itu diawali dengan pernyataan, "Akulah Yahweh Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari perbudakan, dari genggaman Firaun." Nah, ini pernyataan ini dapat kalian lihat pada kitab Ulangan bab 5 ayat 6. Apa maksud dari pernyataan tadi? Nah, pernyataan tadi memiliki arti atau makna bahwa umat Israel diklaim sebagai umat kepunyaan Allah karena mereka dirampasnya dari perbudakan di Mesir. Tentu kalian masih ingat pembelajaran di kelas 3 di mana bangsa Israel ketika mereka hidup di tanah Mesir, mereka hidup dalam situasi perbudakan. Mereka diperlakukan secara tidak adil oleh Firaun. Dan ini membuat Allah sangat sakit hati melihat perilaku Firaun yang telah memperlakukan umat kesayangannya ini dengan cara yang tidak sepantasnya. Sehingga Allah mengutus Musa untuk dapat mengeluarkan bangsa Israel itu keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Akhirnya mereka pun bisa keluar ya. Nah, anak-anakku sekalian, Allah menjanjikan keselamatan kepada bangsa Israel sebagai bangsa terpilih. Jika, nah ini ada jikanya, ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Yaitu mereka sungguh-sungguh mendengarkan dan melaksanakan firman Allah dan berpegang pada perjanjiannya. Nah, jika orang Israel melaksanakan ini, maka mereka akan mendapatkan keselamatan yang diberikan oleh Allah. Di Gunung Sinai, Allah mengikat perjanjian dengan umat pilihannya. Yaitu, apa isi perjanjiannya? Yaitu berupa 10 firman atau dasar firman sebagai suatu perjanjian keselamatan dan pertanggungjawaban hidup sebagai umat Allah. Dasar firman tersebut seharusnya bisa dimengerti dan dijalankan dalam rangka menghayati perjanjian antara Allah dan umatnya. Karena di dalamnya kehendak Allah itu terungkap. Nah, di hadapan Musa, umat Israel berjanji
bersedia untuk melaksanakan dan menepati janjinya. Janjinya itu apa? Melaksanakan apa yang difirmankan oleh Allah. Perjanjian antara Allah dan umat Israel ditandai dengan darah lembu jantan. Nah, dulu kalau orang membuat sebuah perjanjian, biasanya dibuat penyembelihan hewan. Hewannya itu adalah lembu, dan darahnya ini yang menjadi lambang atau simbol dengan cara dioles. Ya, jadi darah lembu jantan ini menunjukkan bahwa sifat perjanjian ini adalah kekal. Kekal itu berarti selama-lamanya. Anak-anakku sekalian, Ibu Guru akan menceritakan secara garis besar perjanjian dan perintah Allah yang dapat kita bedakan atau kalian bedakan pada kitab Keluaran bab 19 ayat 1 sampai 25 dan bab 20 ayat 1 sampai 20. Ibu Guru akan menceritakan kisahnya. Ibu Guru harap kalian menyimak dengan baik ya. Sudah lebih dari 2 bulan bangsa Israel berjalan melalui padang gurun yang gersang. Allah membimbing mereka dalam tiang awan sehingga mereka menemukan mata air dan minum. Allah menurunkan mana dari langit dan sewaktu-waktu mereka dapat menangkap burung-burung puyuh yang kecapean. Makanan mereka memang membosankan. Oleh karena itu mereka mengeluh. Dulu di Mesir kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Yang tidak diingat mereka adalah meminta tolong kepada Allah dalam penderitaan mereka. Sementara itu Musa merasa tidak sanggup mengurus bangsa besar itu seorang diri. Maka ia mengangkat pemimpin atas 1.000 orang dan atas 100 orang. Dengan demikian rombongan besar yang melarikan diri dari Mesir mulai menjadi suatu masyarakat yang teratur. Namun mereka belum mempunyai peraturan yang mengatur hidup mereka. Akhirnya mereka sampai di kaki Gunung Sinai. Musa sudah biasa melihat gunung itu karena dulu ia sering menggembalakan kawanan domba Yitro di daerah itu. Tetapi orang Israel baru pertama kali melihat Gunung Sinai dengan puncaknya yang menjulang tinggi di langit. Mereka kagum dan terpesona memandangnya. Lalu Musa naik menghadap Allah. Allah bersabda kepadanya, "Biarlah Israel menjadi harta kesayanganku. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan iman dan bangsa yang kudus. Suruhlah mereka menguduskan diri secara rohani dan jasmani. Karena 3 hari lagi, aku akan turun di Gunung Sinai di depan mata seluruh rakyat. Tetapi jangan ada seorang pun yang menginjak gunung itu agar ia tidak mati." 2 hari lamanya bangsa Israel menyiapkan diri menanti penampakan Tuhan, dan mereka membuat pagar di kaki gunung supaya tidak ada orang yang menginjaknya. Kemudian mereka mencuci pakaiannya dan berpuasa untuk membersihkan diri. Pada hari yang ketiga, pagi-pagi benar bangsa Israel sudah siap berdiri di kaki gunung. Tiba-tiba segumpal awan padat menutupi puncak Sinai, dan dari dalam awan itu terdengar bunyi gemuruh guntur dan bunyi sangkakala yang semakin keras. Pun kilat keluar dari dalamnya. Seluruh gunung Sinai ditutupi asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Maka seluruh bangsa Israel gemetar ketakutan, dan seorang diri Musa naik ke atas, masuk ke dalam awan yang gelap itu. Rakyat yang tinggal di bawah mengerti bahwa Tuhan menyampaikan hal-hal yang sangat penting kepada Musa. Dan perkiraan mereka memang benar. Di dalam awan itu, Musa menerima dari Tuhan ke-10 perintah Allah. Ke-10 perintah Allah yang sampai hari ini tentunya menjadi inti Taurat Tuhan bagi orang Yahudi dan orang Kristen. Nah, di dalam awan yang gelap itu Tuhan berfirman,
Akulah Tuhan Allahmu. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Kuduskanlah hari Tuhan. Hormatilah ibu bapakmu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu. Jangan ingin berbuat cabul. Jangan ingin milik sesamamu secara tidak adil. Musa bertanya kepada mereka, apakah kamu menerima perintah itu sebagai undang-undang bangsa? Mereka menjawab, segala firman Tuhan akan kami taati dan kami laksanakan. Kemudian Musa mengambil darah kurban dan menyiramkannya kepada rakyat dengan berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu, berdasarkan segala firman ini. Dengan demikian, bangsa Israel menjadi umat perjanjian dan suci di mata Tuhan. Anak-anakku sekalian, Musa menerima 10 perintah Allah atau yang biasa disebut 10 firman Allah di Gunung Sinai. Dalam kitab Perjanjian Lama, bangsa Israel memiliki pedoman hidup yang dikenal dengan nama Dasa Firman. Dasa itu artinya 10 atau ke-10 firman Allah. Dasa firman mengatur hubungan antara umat Israel dengan Allah dan hubungan antara umat Israel dengan sesamanya. Dengan menaati dasa firman, umat Israel menunjukkan kesetiaannya kepada Allah, sehingga mereka akan memperoleh keselamatan. Anak-anakku sekalian, pelanggaran umat Israel terhadap dasa firman akan mengakibatkan rusaknya tata kehidupan bersama. Artinya, jika mereka melanggar terhadap undang-undang atau dasa firman itu, maka bisa saja terjadi saling membunuh, saling tidak menghormati, saling mengejek, lalu mereka mulai berbuat sesuka hati dan sebagainya. Akhirnya membuat tata kehidupan bersama itu menjadi rusak dan kacau balau. Anak-anakku sekalian, Bu Guru akan menjelaskan secara rinci dan beberapa contoh yang berkaitan dengan 10 perintah Allah. Pada 10 perintah Allah diawali dengan pernyataan, Akulah Tuhan Allahmu. Perintah Allah yang pertama berbunyi, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Perintah ini mau mengatakan kepada kita bahwa yang hanya dan boleh kita sembah adalah hanya Allah, Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Sebab Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang penuh cinta, yang mengasihi kita melebihi dari segala yang ada. Perintah Allah yang kedua bunyinya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Perintah ini mau menyatakan kepada kita bahwa kita tidak boleh sembarangan menyebut nama Tuhan Allah kita dengan alasan apapun untuk meyakinkan orang. Misalnya kita bersumpah palsu. Misalnya guru beri contoh, demi Tuhan aku tidak mencuri. Demi Tuhan tadi saya tidak berkata seperti itu. Nah, kata demi Tuhan ini seolah-olah kita itu menjual atau mengatasnamakan Tuhan. Nah, maka kita tidak boleh melakukan seperti ini. Sebab nama Tuhan adalah kudus. Maka kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat atau sembarangan ya. Perintah Allah nomor 3, kuduskanlah hari Tuhan. Pada perjanjian lama, hari Tuhan adalah hari Sabat. Dan pada zaman ini hari Tuhan dikhususkan pada hari Minggu. Selain hari Minggu, ada hari-hari yang dikhususkan untuk dikuduskan bagi Tuhan adalah hari-hari besar dalam perayaan Gereja Katolik seperti
hari raya Natal, Paskah, kenaikan Yesus ke surga, dan hari-hari raya lainnya. Nah, ini wajib kita mengikuti perayaan Ekaristi atau mengikuti ibadah di dalam gereja. Kita boleh melakukan pekerjaan yang lain, tetapi setelah kita mengkuduskan dulu atau mengikuti perayaan Ekaristi dulu, barulah kita boleh melakukan pekerjaan yang lain. Perintah Allah nomor 1-3 ini mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi semua ini, perintah 1, 2, dan 3 ini mengarah semua kepada Tuhan. Jadi disinilah diatur bagaimana dan harusnya seperti apa yang kita lakukan sebagai manusia kepada Tuhan. Nah, ini semua diatur pada perintah Allah nomor 1, 2, dan 3. Sekarang pada perintah 4-10 ini mengatur hubungan antara manusia dengan sesama atau manusia dengan manusia. Perintah Allah nomor 4 berbunyi, hormatilah ibu bapakmu. Ibu bapakmu atau orang tua kita adalah orang yang dapat menghadirkan kita, sebab mereka merupakan perpanjangan Tuhan sehingga kita boleh hadir di dunia ini. Maka kita wajib menghormati mereka. Mereka adalah wakil Tuhan yang ada di dunia. Nah, mereka itulah orang tua kita. Nah, selain daripada orang tua, mereka yang lebih tua atau usianya di atas kita itu juga harus wajib kita hormati, tanpa merendahkan orang-orang atau yang di bawah usia kita ya. Perintah Allah nomor 5, jangan membunuh. Jangan membunuh dimaksudkan adalah kita tidak boleh menghilangkan nyawa siapapun atau sesama kita dalam atau dengan alasan apapun. Kita tidak boleh sembarangan menghilangkan nyawa orang lain dengan disengaja atau dengan direncanakan ataupun tanpa disengaja. Nah, ini berarti sudah melanggar perintah Allah nomor 5 ya. Dan ini termasuk dosa besar. Perintah Allah nomor 6 yaitu jangan berzinah. Maka penting sekali di sini bagi pasangan suami istri untuk selalu setia pada janji pernikahan. Perintah Allah nomor 7, jangan mencuri. Jangan mencuri itu dimaksudkan bahwa mencuri itu sama dengan mengambil hak milik orang lain tanpa izin. Nah, tindakan-tindakan yang termasuk mencuri seperti merampas atau merampok, mengambil barang tanpa izin atau mengambil uang tanpa izin, korupsi, bertindak tidak adil terhadap barang orang lain. Nah, ini termasuk contoh-contoh perbuatan yang termasuk mencuri ya. Perintah Allah nomor 8, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu. Nah, ini mau mengatakan kepada kita bahwa kita harus berbuat jujur. Ya, kita tidak boleh berdusta atau berbohong kepada orang lain. Jika benar, maka kita harus mengatakan benar atau ya, katakan ya. Jika tidak, maka katakanlah tidak. Apa yang lebih daripada itu semuanya berasal dari iblis atau setan. Jadi kita harus memberikan keterangan atau penjelasan kepada orang lain dengan cara yang jujur ya. Perintah Allah nomor 9. Jangan ingin berbuat cabul. Perbuatan ingin, ya, ingin ini berarti belum melakukan, tetapi sudah ada dalam hati dan pikiran. Ini juga termasuk perbuatan dosa. Nah, perbuatan cabul dimaksudkan ini apa? Berkata-kata kotor atau menonton video milik orang dewasa yang sebenarnya tidak boleh kita lakukan. Lalu menulis hal-hal yang tidak sopan atau membuat simbol-simbol atau gambar yang tidak sopan yang bukan seharusnya kita lakukan. Nah, ini merupakan pelanggaran-pelanggaran pada perintah Allah nomor 9 ya. Nomor 10, jangan ingin milik sesamamu secara tidak adil. Nah, di sini perintah Allah ini mau mengatakan kepada kita bahwa kita tidak boleh merampas, mengambil hak milik orang lain dengan cara yang tidak adil atau dengan cara yang curang.
Kita kalau menginginkan hak milik orang lain, maka harus izin dulu. Kita minta dulu. Misalnya, adik memiliki pensil warna yang sangat bagus, maka engkau tidak bisa langsung mengambil pensil warna adik yang bagus itu untuk engkau gunakan. Engkau harus meminta izin dulu kepada adikmu dengan cara yang sopan, lalu setelah diizinkan, barulah kalian bisa menggunakan. Nah, anak-anak, itu tadi beberapa contoh yang berkaitan dengan 10 perintah Allah. Ibu guru harap kalian bisa mengerti atau memahami dan bisa menjalankannya atau mempraktekkannya dalam kehidupan kalian setiap hari ya. Dari 10 perintah Allah itu kita dapat menarik kesimpulan bahwa seperti tadi yang Bu Guru katakan, bahwa perintah Allah nomor 1 sampai 3 itu mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan atau dengan Allah. Dan perintah Allah nomor 4 sampai 10 mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Jika peraturan yang mengatur hubungan antara Tuhan dan juga dengan manusia itu tidak dilanggar, maka terciptalah suatu kehidupan yang aman, damai, tentram, dan semua orang akan memperoleh keselamatan. Anak-anakku, sebagai anggota gereja dan masyarakat, kita perlu mentaati peraturan dan hukum yang ada. Dengan mentaatinya, kita telah terlibat dalam menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bersama, dan kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Baik, anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran kita hari ini yang berkaitan dengan materi pembelajaran ke-8, dan Ibu Guru memberikan tugas pada kompetensi dasar keterampilan. Pada kompetensi dasar ketiga, yaitu kalian menghafalkan bunyi 10 perintah Allah dengan baik. Ya, menghafalkan itu berarti bisa mengucapkan kalimat sesuai dengan perintah Allah itu di luar kepala tanpa menggunakan buku atau alat bantu. Jadi tugas ini Ibu Guru berikan waktu selama 1 minggu. Setelah itu pada pelajaran yang akan datang, kalian akan maju satu persatu dan akan diambil nilainya. Ini adalah nilai praktek keterampilan. Baik, untuk bersama-sama memudahkan kita dalam menghafal, Ibu Guru akan mengajak kita bersama-sama menghafalkan bersama bunyi 10 perintah Allah, ya. Baik. 10 perintah Allah. Akulah Tuhan Allahmu. 1. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. 2. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. 3. Kuduskanlah hari Tuhan. 4. Hormatilah ibu bapakmu. 5. Jangan membunuh. 6. Jangan berzina. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu. 9. Jangan ingin berbuat cabul. 10. Jangan ingin milik sesamamu secara tidak adil. Bagaimana? Sudah hafal? Semoga dengan ketekunan, keuletan, dan usaha yang keras, serta doa pengharapan kepada Tuhan, pasti kalian bisa menghafalkan bunyi 10 perintah Allah secara runtut atau secara teratur. Baiklah anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami, dilaksanakan, dan dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya
Dan jangan lupa nantikan video pembelajaran untuk berikutnya.